Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bengkel Excel. Oke Sobat Excel, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengelompokkan data siswa itu berdasarkan nilai dan juga kelas Sobat Excel. Oke Sobat Excel, di sini kita sudah siapkan. Nah, di sini adalah data hasil ujian ya. Jadi di sini ada list hasil ujian dan berdasarkan dari nilai yang didapat itu akan dikelompokkan menjadi kelasnya masing-masing Sobat Excel. Oke Sobat Excel, di sini kita sudah ada tabel acuan, di sini ada nilai dan kelas. Jadi di sini kelasnya akan muncul berdasarkan nilainya Sobat Excel. Oke Sobat Excel, untuk memunculkan sebuah data berdasarkan tabel seperti ini, kita bisa menggunakan yang namanya fungsi VLOOKUP Sobat Excel. Nah, fungsi VLOOKUP yang kita gunakan di sini, kalau biasanya kita gunakan false, itu kita gunakan true. Untuk VLOOKUP true, itu adalah VLOOKUP akan menentukan nilai yang dicari pada tabel referensi pencarian yang sama persis atau mendekati Sobat Excel. Jadi kalau false itu adalah exact match atau berdasarkan yang ada pada tabel. Kalau true itu adalah nilai yang mendekati. Jadi nanti ketika nilainya di sini itu mendekati, maka akan muncul sesuai dengan kelasnya. Oke Sobat Excel, contohnya nanti nilai 95 di sini akan menghasilkan kelas unggulan. Kenapa seperti itu? Karena VLOOKUP true itu nilai yang mendekati, berarti nilai 90 ke atas itu akan masuk ke kelas unggulan. Nah, sedangkan untuk kelas khusus itu adalah nilai 86 ke atas, berarti di bawahnya 90 ya Sobat Excel. Nah, 85 ke bawah sampai nilai 0 dia akan masuk kelas reguler Sobat Excel. Nah, kalau kita gunakan manual itu kan lama. Sekarang kita akan menggunakan yang namanya VLOOKUP ya. Kita klikkan saja sel di E2 seperti ini. Kita ketikkan sama dengan, ketikkan fungsinya VLOOKUP, bisa kita tab saja. Nah, lookup value-nya di sini tentu saja kita ambil berdasarkan nilai. Titik koma. Tabel array-nya kita ambil sesuai dengan tabel di sini Sobat Excel. Kita blok seperti ini. Nah, di sini kita kunci dengan tombol F4 di keyboard. Selanjutnya, titik koma pindah ke kolom indeks. Karena nilai berada di bagian kolom indeks 1, berarti untuk kelas itu berada di kolom indeks yang kedua. Nah, kita masukkan angka 2. Titik koma. Nah, sekarang di sini sudah disediakan, di sini ada bahasa Inggrisnya ya, approximate match dan juga exact match. Nah, di sini kita pilih yang true saja. Di sini bisa kita ketik atau bisa kita tab. Di sini kita ketik saja ya Sobat Excel. Kalau sudah, tutup kurung dan bisa kita enter. Nah, nilai 95 dia akan masuk kelas unggulan Sobat Excel. Kalau sudah, bisa kita autofill rumusnya. Nah, di sini kelasnya sudah tersedia ya Sobat Excel. Nah, di sini Luna nilai 87 dia masuk kelas khusus karena nilainya lebih dari angka 86 ya Sobat Excel. Nah, kalau coba kita ganti Luna itu menjadi 85, dia akan masuk ke kelas reguler karena nilainya sudah berada di bawah 86. Oke, kita undo. Nah, di sini kita sudah dapat nih kelasnya ya. Sekarang kita tinggal membagi nama di sini menjadi kelasnya. Jadi nama siswa di sini akan dikelompokkan berdasarkan kelasnya. Oke, di sini kita akan menggunakan fungsi filter. Jadi fungsi filter ini bisa digunakan di Google Spreadsheet ataupun Office 365 Sobat Excel. Oke, langsung saja kita letakkan kursornya di bagian sel dari H5. Kita ketikkan sama dengan ketikkan fungsi filter, kita tab saja. Array-nya di sini kita ambil nama karena di sini nanti yang ingin dimunculkan itu adalah nama Sobat Excel. Jadi kita blok saja keseluruhan nama seperti ini. Setelah kita blok keseluruhan namanya seperti ini Sobat Excel, jangan lupa kita kunci dengan tombol F4 di keyboard. Titik koma, pindah ke include-nya. Nah, include di sini itu adalah kriteria yang diberikan sebagai array boolean Sobat Excel. Jadi nilainya bisa true dan false. Nah, karena kita ambil ingin kelasnya, berarti di sini kita blok kelasnya. Kita blok keseluruhan kelasnya ya seperti ini. Kalau sudah kita blok, di sini tinggal kita kunci dengan tombol F4 di keyboard. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal memasukkan yang namanya hasilnya Sobat Excel. Jadi apa yang kita ambil, kita masukkan sama dengan, karena yang kita ambil adalah kelas unggulan yang awal. Di sini kita klik saja sel dari H4, kita klik. Nah, di sini bisa kita tutup kurung, selanjutnya bisa kita enter. Maka di sini akan muncul nama-nama yang masuk kelas unggulan secara otomatis Sobat Excel. Jadi sudah bisa kita lihat ada 20 orang yang masuk ke kelas unggulan. Nah, untuk kelas khusus dan kelas reguler di sini kita bisa tarik saja rumusnya ya. Kita klik di bagian sel dari H5. Nah, kita klik ke samping ya atau kita drag ke samping kanan seperti ini. Maka dia akan muncul secara otomatis berdasarkan kelasnya. Nah, di sini kita bisa cek ya berapa jumlah siswa yang masuknya. Nah, di sini total siswanya yang ikut ujian itu adalah 50. Nah, di sini otomatis bisa kita cari ya. Kita bisa klik di bawah di sini. Rumusnya bisa kita gunakan kaunta seperti ini ya Sobat Excel. Kita ambil kaunta. Kita blok saja datanya keseluruhan seperti ini. Kita enter 20 ya sesuai namanya.
Kita tarik ke samping. Nah, di sini itu sudah 50 ya total siswanya. Jadi sudah betul. Jadi sudah cocok ya Sobat Excel untuk keseruan nama. Nah, di sini sudah kita bagi berdasarkan kelasnya Sobat Excel. Jadi kalau suatu saat nilainya ada perubahan, contohnya Nick di sini turun ya jadi 85, dia akan pindah ya Sobat Excel ke kelas regulernya. Nah, kalau nilainya naik lagi menjadi 100, dia akan pindah lagi. Jadi di sini berdasarkan namanya ya Sobat Excel. Jadi berdasarkan urutan. Sobat Excel, sebenarnya kita juga bisa mengurutkan berdasarkan alfabet Sobat Excel. Jadi di sini kan Nick langsung berdasarkan tabel langsung masuk atas ya. Kalau kita mau memasukkannya itu menjadi urutan A bagian atas, itu kita bisa memanfaatkan yang namanya fungsi sort. Nah, kita masuk ke dalam rumusnya, tekan tombol F2 di keyboard. Setelah sama dengan, di sini kita masukkan fungsi SORT seperti ini, kita tab. Nah, kita pindah ke bagian belakang, titik koma. Nah, di sini tinggal kita mau apa short indexnya. Di sini kita ambil satu saja. Nah, untuk short ordernya kita titik koma, mau ascending atau descending, kita coba ascending. Tutup kurung dan bisa kita enter, maka di sini akan urut berdasarkan alfabet Sobat Excel. Jadi bisa kita lihat Nick itu pindah ke posisi ke-14 Sobat Excel. Nah, untuk yang selanjutnya itu bisa kita tarik kembali seperti ini ya, kayak tadi Sobat Excel. Nah, di sini sudah akan muncul berdasarkan alfabetnya Sobat Excel. Oke Sobat Excel, bagi Sobat Excel yang belum support fungsi filter ataupun fungsi sort, itu bisa menggunakan Google Spreadsheet ya, di sana juga sudah ada. Nah, bagi yang tidak menggunakan Google Spreadsheet, sudah saya buatkan tutorial mengelompokkan data siswa berdasarkan kelas itu menggunakan VLOOKUP dengan dua kriteria. Jadi Sobat Excel bisa memanfaatkan fungsi filter ataupun full dengan fungsi VLOOKUP Sobat Excel. Oke Sobat Excel, bagi Sobat Excel yang masih bingung dan penasaran, silahkan komentar. Kalau suka videonya silahkan like dan share videonya. Dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bengkel Excel. Oke, semoga tips pada hari bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.